Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amal Ramdhani dengan nomor NIM 11780301120. Di sini saya akan membahas mengenai isu-isu pembangunan nasional atau daerah. Pembangunan yang saya pilih yaitu pembangunan yang salah satu penunjang aktivitas masyarakat, terlebih di bidang transportasi darat, yaitu pembangunan Jalan Tol Cisumdawu. Jalan Tol Cisumdawu ini merupakan singkatan dari Cileunyi, Sumedang, dan Dawuan. Proyek pembangunan Jalan Tol Cisumdawu ini merupakan sebuah proyek yang telah lama direncanakan, bahkan telah direncanakan sebelum era Presiden Joko Widodo, yang dimana pada tanggal 29 November 2011 yang lalu, Menteri Pekerjaan Umum bersama Gubernur Jawa Barat telah melakukan peletakan batu pertama proyek pembangunan Jalan Tol Cisumdawu ini, di mana proyek Jalan Tol ini merupakan suatu bagian dari program pembangunan besar atau mega proyek tol Trans Java, yang dimana memiliki tujuan yaitu sebagai sarana transportasi darat, pengembangan industri pariwisata, selanjutnya menunjang pertumbuhan dan percepatan proses perekonomian warga sekitar, yang dimana dulunya terhambat karena adanya kendala di bidang transportasi. Selanjutnya, mengurangi kemacetan akibat padatnya jalan umum yang diakibatkan dari adanya penyempitan jalan, adanya pasar tumpah, adanya pasar tradisional, adanya kerusakan jembatan, kerusakan jalan, serta hal-hal lain yang dapat menghambat segala aktivitas. Agar lebih jelasnya, dapat dilihat gambaran penampakan proyek Jalan Tol Cisumdawu ini sebagai berikut. Semoga dengan adanya cuplikan tersebut dapat menggambarkan sedikit mengenai proyek Jalan Tol Cisumdawu. Jalan Tol Cisumdawu, Cileunyi, Sumedang, dan Dawuan ini akan mengakses menuju Bandara Internasional Jawa Barat yang diberi nama Bandara Kertajati yang terletak di Kabupaten Majalengka. Rencana pembangunan Jalan Tol Cisumdawu ini direncanakan akan dibuat sepanjang 60,47 km sebagai upaya pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, terlebih pada bagian tengah dan timur. Berdasarkan rencana Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2012, pekerjaan fisik pembangunan Tol Cisumdawu dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu yang pertama, seksi 1 adalah Cileunyi Rancakalong sepanjang 9,80 km, seksi 2 Rancakalong Sumedang Kota sepanjang 17,51 km, seksi 3 Sumedang Kota Cimalaka 3,73 km, seksi 4 Cimalangka Legok 6,96 km, seksi 5 Legok Ujung Jaya 16,35 km, seksi 6 Ujung Jaya Dawuan 4,00 km. Saat itu pembangunan proyek jalan tol ini ditargetkan akan rampung pada tahun 2014, yang dimana targetnya akan rampung bersamaan dengan pembangunan Bandara Kertajati yang sama-sama sedang dibangun. Tol Cisumdawu menjadi bagian tak terpisahkan dari Bandara Kertajati, di mana tol ini menjadi jalan akses yang bisa mempercepat warga Bandung dan sekitarnya untuk menuju bandara yang berlokasi di Majalengka tersebut. Dengan keberadaan Jalan Tol Cisumdawu ini diharapkan dapat memangkas jarak tempuh Bandung-Sumedang menjadi kurang lebih hanya 15 menit dari pembangunan yang telah direncanakan sejak lama. Tetapi hingga kini pembangunan tersebut itu masih belum selesai, padahal proyek itu sangat dibutuhkan untuk menunjang operasional Bandara Kertajati. Proyek Jalan Tol Cisumdawu ini merupakan proyek yang termasuk ke dalam daftar proyek strategis nasional atau PSN.
yang tentunya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, di mana dengan begitu diharapkan dapat mempercepat pembangunan jalan tol tersebut. Dalam pembangunan jalan tol ini tentu memerlukan lahan yang tidak sedikit dan bahkan memakan lahan pertanian hingga lahan-lahan warga. Jika dilihat dari awal pembangunan jalan tol ini dapat dikatakan cukup molor ataupun lama. Hal tersebut bukan tanpa alasan, yang dimana salah satu penyebab dari adanya pembangunan jalan tol itu adalah pembebasan lahan. Salah satunya juga yaitu karena ketidakcocokan harga, yang dimana seharusnya harga tanah kapling dengan ukuran cukup luas itu hanya dihargai dengan harga rendah atau tidak sampai setengah dari harga aslinya, yang tentunya cukup merugikan bagi pemilik tanah, sehingga faktor ini juga merupakan penghambat pembangunan jalan tol tersebut. Selain itu, juga adanya pembangunan-bangunan yang dapat dikatakan rumah hantu ataupun bangunan yang didirikan tanpa adanya pemilik yang sah, yang dilakukan oleh oknum-oknum curang, di mana mereka melakukan hal itu yaitu untuk mendapatkan hak ganti rugi sehingga menyebabkan kesalahan dalam pendanaan. Solusi dari saya atas permasalahan tersebut yaitu seharusnya pemerintah melakukan pengkajian ulang mengenai pembayaran atau penggantian uang lahan yang akan digunakan untuk proyek sebesar dengan harga aslinya, tidak setengah ataupun tidak lebih sedikit dari harga aslinya, sehingga hal tersebut tidak memberatkan di salah satu pihak saja. Yang selanjutnya, soal adanya rumah hantu atau rumah yang berdiri tanpa pemilik itu, di situ seharusnya peran warga sekitar harus lebih mendukung program pemerintah. Jangan mau mendapatkan untung dengan cara yang tidak benar serta menyulitkan juga, dan juga merugikan pihak-pihak lain yang terlibat dalamnya. Dan warga masyarakat yang mendukung program pemerintah mengakibatkan proyek yang direncanakan pemerintah itu akan lebih cepat rampung dan dapat digunakan oleh semuanya. Dengan adanya pembangunan jalan tol Cisumdawu ini tentu saja memiliki dampak positif serta negatif. Berikut dampak positif yang dihasilkan dengan adanya pembangunan jalan tol proyek Cisumdawu ini, yaitu dapat mengurangi kemacetan, memperlancar perekonomian warga-warga di sekitarnya terlebih khusus, terus memangkas waktu-waktu perjalanan. Selanjutnya, dalam suatu pembangunan tidak hanya saja dampak positif saja, tentu saja pasti ada dampak negatif yang dihasilkannya, seperti tergusurnya pemukiman penduduk dan lahan-lahan pertanian, hilangnya mata pencaharian warga, khususnya warga daerah pembangunan, ketidakpuasan pembebasan lahan, rusaknya lingkungan, serta akses jalan yang menyulitkan. Dengan adanya pembangunan ini, itu merupakan suatu hal yang cukup bagus, yang dimana fungsinya itu untuk mempermudah segala kegiatan dan aktivitas warga masyarakat. Tetapi, mengenai dampak negatif yang ditimbulkan, diharapkan dapat diminimalisir, seperti ketidakpuasan pembebasan lahan. Sebaiknya jika ada pembangunan yang membutuhkan dalam pembebasan lahan, itu harus terlebih jika menggunakan lahan warga, sebaiknya dilakukan pengkajian ulang dan diberikan tempat alokasi yang lebih baik agar dampak negatif dapat sedikit diatasi. Dan untuk akses jalan menuju jalan tolnya harus diperhatikan lagi, baik itu jalan yang rusak ataupun sejenisnya, sehingga seringkali di lokasi pembangunan tol itu terjadi kemacetan akibat jalan yang rusak. Selanjutnya juga haruslah dibuat drainase atau tempat penyerapan air yang sebaik mungkin, supaya jika terjadi hujan atau di musim penghujan tidak menimbulkan bencana banjir dan sebagainya yang bisa merugikan semua pihak. Karena dengan adanya pembangunan maka akan berkurangnya juga daerah resapan. Maka dari itu haruslah dibuat drainase yang cukup baik.
Ya mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.